Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang pasar uang syariah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfani Hayati Nikmah, NIM G74218068. Bersama rekan saya Atika Fisil Mikafa dengan NIM G74218071. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi pasar uang konvensional dengan pasar uang syariah. Pasar uang konvensional yaitu suatu mekanisme pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya dalam jangka pendek yang dapat diperdagangkan di dalam pasar uang. Jadi, pasar uang adalah pasar di mana di dalamnya diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek. Pasar uang mentransaksikan surat berharga yang memiliki waktu jatuh tempo yang singkat, yaitu kurang dari 1 tahun. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak. Pihak pertama, yaitu pihak yang kekurangan dana dan pihak kedua yang memiliki kelebihan dana. Sedangkan pengertian dari pasar uang syariah yaitu mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengatasi kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Selanjutnya, apa sih perbedaan dari pasar uang konvensional dengan pasar uang syariah? Perbedaan pertama, mekanisme penerbitan. Dalam pasar uang konvensional, instrumen yang diterbitkan adalah instrumen hutang untuk mendapatkannya, yang didasarkan atas perhitungan bunga. Sedangkan untuk pasar uang syariah yaitu mengandung investasi, memanfaatkan kontrak-kontrak syariah seperti mudharabah, murabahah, dan wakalah, serta lainnya, tergantung pada kesepakatan pihak yang terkait dan kebutuhan masing-masing. Perbedaan kedua yaitu proses penerbitannya. Di dalam pasar uang konvensional harus disetujui oleh regulator keuangan masing-masing, sedangkan pasar uang syariah harus sesuai prinsip syariah dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan juga Komite Syariah. Perbedaan selanjutnya pada sifat instrumennya. Dalam pasar uang konvensional yaitu surat berharga yang mewakili uang di mana unit yang satu memiliki kewajiban pada unit lain, sedangkan instrumen keuangan syariah harus didukung oleh aktiva, proyeksi aktiva, dan transaksi jual beli yang melatar belakanginya. Adapun 3 tujuan utama pasar uang. Yang pertama, manajemen likuiditas. Hal ini pasar uang berfungsi sebagai sarana pendekatan memperoleh pendanaan harian atau investasi jangka pendek bagi lembaga-lembaga keuangan. Lembaga-lembaga keuangan mempertahankan likuiditas optimal dalam mengakses ke pasar-pasar uang, sehingga mereka dapat memenuhi tuntutan para pelanggan mereka. Yang kedua, sebagai sarana pendekatan melakukan perdagangan instrumen-instrumen pasar uang di pasar sekunder. Yang terakhir, pasar uang berfungsi sebagai sarana pengendali moneter secara tidak langsung oleh otoritas moneter dalam melaksanakan operasi terbuka. Dengan cara ini, bank sentral mampu memanajemeni likuiditas dan mempengaruhi suku bunga patokan di pasar uang. Adapun karakteristik pasar uang. Yang pertama, menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. Yang kedua, mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Yang ketiga, transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek. Yang keempat, pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah. Selanjutnya, instrumen-instrumen yang ada di dalam pasar uang syariah. Yang pertama, Surat Bank Indonesia Syariah atau yang disebut dengan SBIS. SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, di mana jangka waktu paling kurang 1 bulan dan paling lama 12 bulan. Instrumen kedua yaitu Repurchase Agreement atau yang disebut dengan Repo SBIS. Repo SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada bank unit syariah atau unit usaha syariah dengan agunan SBIS. Berikutnya, instrumen selanjutnya akan dilanjut dengan Atika Fisil Mikafa. Instrumen pasar uang yang ketiga adalah surat berharga syariah negara. SBSN ini adalah
surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas kepemilikan aset SBSN dalam mata uang rupiah. Instrumen keempat adalah Repurchase Agreement SBSN atau Repo SBSN. Repo SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji yang akan melakukan pembelian kembali pada harga dan jangka waktu yang telah disepakati dalam rangka standing facilities syariah. Selanjutnya kami akan membahas tentang regulasi hukum pasar uang syariah di Indonesia. Di antaranya terdapat 7 fatwa-fatwa DSN MUI yang mengatur tentang hal tersebut. Yang pertama, kami bisa melihat dalam fatwa nomor 36, 37, dan 38 tahun 2002. Kemudian fatwa nomor 62, 63, dan 64 tahun 2007. Kemudian ada yang terakhir, fatwa nomor 78 tahun 2010. Mulai dari fatwa yang pertama, yaitu fatwa nomor 36 tahun 2002 tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia. Keputusan hukumnya diantaranya adalah yang pertama, Bank Indonesia boleh menerbitkan SWBI atau sertifikat wadiah Bank Indonesia untuk bank syariah yang kelebihan likuiditas. Yang kedua, keputusan hukumnya adalah akad yang digunakan dalam SWBI adalah akad wadiah. Yang ketiga, Bank Indonesia tidak boleh memberikan imbalan yang dipersyaratkan, tetapi boleh dalam melakukan pemberian secara sukarela. Dan keputusan yang terakhir, keputusan nomor 4, yaitu akad SWBI ini tidak boleh sertifikat uang wadiah Bank Indonesia ini tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua, ada fatwa nomor 37 tahun 2002 tentang pasar uang antar bank syariah atau yang disingkat PUAS. Ketentuan umumnya diantaranya ada 1, pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan syariah adalah pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. 2, pasar uang antar bank yang dibenarkan syariah adalah pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 3, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan antar peserta pasar, transaksi jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 4, peserta pasar yang dimaksud dalam butir 3 tadi adalah yang pertama, bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana, dan yang kedua ada bank konvensional sebagai pemilik dana saja. Setelah ketentuan umum tadi, terdapat ketentuan khusus. Yang pertama, akad-akad yang digunakan dalam PUAS adalah mudharabah, muqarodah atau qirot, musyarakah, qard, dan wadiah, serta as-sarf. Kemudian, poin 2, jika terdapat pemindahan kepemilikan atas instrumen pasar uang tersebut, maka dipindah tangankannya hanya boleh 1 kali. Kemudian yang ketiga, ada penyelesaian perselisihan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka bisa dilakukan langkah-langkah penyelesaian di Badan Arbitrase Syariah setelah tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah. Dan yang keempat adalah penutup. Fatwa ini berlaku sejak tanggal dibuat. Sedangkan apabila terdapat kekeliruan, maka akan disempurnakan dan dapat diubah sebagaimana mestinya. Regulasi berikutnya terdapat dalam fatwa nomor 38 tahun 2002 tentang sertifikat investasi mudharabah antar bank. Ketentuan-ketentuan umum diantaranya adalah
Sertifikat IMA yang tidak dibenarkan syariah adalah yang berdasarkan bunga, sedangkan yang dibenarkan syariah adalah yang menggunakan akad mudharabah. Kemudian, sertifikat IMA ini hanya dapat dipindah tangankan satu kali saja sejak pertama kali dibeli. Dan yang keempat, peserta dari sertifikat IMA ini ada bank syariah sebagai pemilik dan penerima dana, dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Kemudian, ketentuan khususnya adalah implementasi dari fatwa ini secara rinci dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, tentang perselisihan sama seperti pada fatwa sebelumnya, yaitu apabila terjadi perselisihan maka diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah apabila sudah tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah. Dan yang keempat, diatur tentang penutup sama dengan yang fatwa sebelumnya. Apabila fatwa ini dirasa kurang sempurna, maka boleh diubah sebagaimana mestinya, dan fatwa ini diberlakukan sejak tanggal pembuatannya. Fatwa yang keempat adalah Fatwa nomor 62 tahun 2007 tentang jualah. Ketentuan umumnya adalah jualah adalah janji atau komitmen akan memberikan suatu imbalan terhadap suatu pekerjaan, pencapaian hasil terhadap suatu pekerjaan. Jail adalah orang yang berjanji akan memberikan imbalan terhadap pencapaian hasil terhadap pekerjaan itu. Dan maj'ullah adalah orang yang melaksanakan jualah. Selanjutnya ada ketentuan khusus. Pihak jail harus memiliki cakap hukum. Kemudian objek jualahnya harus tidak boleh bertentangan dengan syariah, tidak dilarang oleh syariah. Dan yang ketiga, hasil pekerjaan harus diketahui oleh kedua belah pihak dan jelas saat dilakukan penawaran. Dan imbalan jualah harus diketahui imbalan jualah ini harus ditetapkan oleh jail dan diberitahukan kepada maj'ullah. Kemudian yang terakhir, tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka. Ketiga, ada ketentuan hukumnya. Imbalan jualah hanya berhak diterima oleh pihak maj'ullahu apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi. Dan pihak jail harus memberikan imbalan tersebut apabila maj'ullahu berhasil melakukan jualahnya. Dan ketentuan penutup sama dengan fatwa-fatwa sebelumnya, apabila terjadi perselisihan maka dilakukan di Badan Arbitrase Syariah apabila sudah tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah. Dan fatwa ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila terjadi pengubahan maka bisa disempurnakan sebagaimana mestinya. Fatwa yang kelima, yaitu Fatwa nomor 63 tahun 2010 tentang sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Ketentuan umumnya adalah SBIS adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. Dan ketentuan hukumnya adalah sebagai berikut. Sertifikat Bank Indonesia sebagai pengendali moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka atau OPT. 2. Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang dipergunakan. 3. Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo. Dan yang keempat, bank syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat tersalurkan
tersalurkan ke sektor real. Ketiga, ketentuan akad. Akad-akad yang digunakan dalam SPIS ini diantaranya adalah 1. Mudharabah muqarodah atau qirot, 2. Musyarakah, 3. qard, 4. wadiah, 5. ju'alah, dan 6. wakalah. Kemudian penggunaan akad tersebut dalam butir ketiga angka 1 dalam penerbitan SPIS mengikuti substansi fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan akad-akad tersebut. Dan keempat, ketentuan penutupnya adalah tentang fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka dapat diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Fatwa yang terakhir yaitu Fatwa nomor 78 tahun 2010 tentang mekanisme dan instrumen pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan umumnya, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah atau PUAS adalah kegiatan transaksi mata uang, kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Peserta PUAS pasar primer adalah bank syariah sebagai penerima dana dan pemilik dana. Kemudian ada bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Sedangkan peserta-peserta PUAS dalam pasar sekunder adalah bank syariah dan konvensional sebagai penjual atau pembeli instrumen PUAS. Sertifikat PUAS adalah instrumen bukti kepemilikan investasi yang ditransaksikan dalam PUAS. Pialang adalah perantara perdagangan sertifikat PUAS yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Selanjutnya ada ketentuan khusus. Dalam pasar primer, sertifikat PUAS yang dilakukan adalah menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Bagi hasil sertifikat PUAS ini ditentukan pada saat awal dan menjadi dasar penerbitan, yaitu memiliki imbal hasil yang tetap atau imbal hasil tidak tetap sesuai dengan akad di awal yang telah disepakati. Kemudian ada sertifikat PUAS dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh tempo. Dalam pasar sekunder, transaksi yang dilakukan untuk pengalihan sertifikat PUAS dapat menggunakan akad jual beli atau bai' dengan harga yang disepakati. Penjual sertifikat PUAS dapat berjanji untuk membeli kembali sertifikat tersebut pada harga yang disepakati di awal. Dalam hal janji untuk membeli kembali tidak dipenuhi, penjual dapat dikenakan sanksi. Transaksi PUAS dapat dilakukan secara bilateral melalui pialang, lelang, atau bai' muzayadah, atau melalui mekanisme lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan transaksi antara peserta PUAS dengan pialang menggunakan akad ju'alah. Yang ketiga dan yang keempat adalah tentang ketentuan tentang penyelesaian perselisihan dan tentang penutup yang sama seperti fatwa-fatwa sebelumnya. Mari kita bahas selanjutnya. Setelah tadi kita bahas tentang regulasi hukum pasar uang syariah di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas tentang resiko-resiko yang dapat terjadi dalam pasar uang syariah. Di antaranya ada pertama resiko pasar atau market risk. Resiko ini berkaitan dengan kenaikan bagi hasil sehingga investor mengalami kerugian atau capital loss. Yang kedua ada resiko reinvestment. Resiko ini terjadi apabila turunnya harga surat berharga. Dan yang ketiga ada resiko gagal bayar atau default dan resiko ingkar janji atau wan prestasi. Resiko ini terjadi akibat debitur yang tidak mampu untuk membayar utang. 4. Ada resiko inflasi atau inflation risk. Resiko ini terjadi akibat naiknya harga-harga barang dan jasa sehingga menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Kemudian yang kelima ada resiko valuta atau currency risk. Resiko yang terjadi karena perubahan kurs falas yang tidak menguntungkan. Kemudian yang keenam ada resiko
politik dan hukum atau political and legal risks. Risiko ini terjadi karena perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah yang dapat merugikan kepentingan para pelaku pasar. Kemudian ada risiko tertipu atau bangkrut. Nah, risiko ini dapat terjadi akibat kurangnya